Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya GoVlog ID. Di video kali ini kita akan bahas aplikasi pinjol yang ngasih pinjaman multiguna dengan bunga yang cukup rendah dan tenor bisa atur sendiri. Dan untuk pinjamannya bisa digunakan untuk belanja online ataupun offline, juga bisa dicairkan menjadi saldo dana ataupun menjadi uang cash. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, di sini saya ada saldo dana sebesar 5 juta rupiah hasil dari konten sebelumnya. Sebagian dari saldo dana ini akan kita bagikan untuk 5 orang pemenang, masing-masing 300 ribu rupiah. Dan caranya cukup mudah, teman-teman hanya menonton video ini sampai habis. Kemudian di akhir video silahkan teman-teman berkomentar positif sesuai dengan isi videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan share juga videonya di media sosial teman-teman semua. Dan saya ucapkan selamat kepada 4 orang pemenang yang sudah berhasil mendapatkan giveaway pada periode sebelumnya, dan terima kasih juga sudah membuat komentar testimoninya di kolom komentar video terbaru kami. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke tutorialnya. Oke, yang pertama silakan teman-teman masuk terlebih dahulu ke aplikasi Play Store ya. Kemudian cari aplikasi Home Credit. Langsung saja kita install untuk aplikasi Home Creditnya. Nah, di sini kenapa saya menggunakan aplikasi Home Credit? Karena di sini kita sudah meninjau untuk website resminya. Jadi menurut homecredit.co.id untuk alasan melakukan pinjaman di aplikasi Home Credit karena proses mudah dan cepat, kemudian cicilan ringan dan fleksibel. Home Credit menyediakan limit pembiayaan hingga 100 juta rupiah dengan tenor fleksibel hingga 54 bulan ya. Sehingga kemungkinan pengguna untuk menyesuaikan cicilan sesuai kemampuan finansial mereka. Kemudian tentu saja tanpa jaminan untuk produk kredit multiguna, Home Credit tidak memerlukan agunan sehingga memudahkan pengguna yang tidak memiliki aset untuk dijaminkan. Kemudian suku bunga kompetitif, Home Credit menawarkan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan beberapa vintage lainnya dengan bunga antara 2 hingga 4% per bulan ya. Dan tentu saja untuk reputasinya terpercaya karena Home Credit adalah perusahaan pembiayaan konsumen yang telah beroperasi di Indonesia dan memiliki reputasi baik dalam menyediakan layanan pembiayaan yang aman dan terpercaya ya. Di sini saya kutip dari website resmi dari homecredit.co.id, dan sekarang kita akan coba buktikan apakah benar yang disampaikan dari situs website tersebut. Oke, di sini untuk aplikasinya sudah berhasil terinstall. Langsung saja kita buka untuk aplikasinya. Lalu kita diarahkan ke halaman awal dari aplikasinya. Di sini ada logo dan nama dari aplikasinya yaitu Home Credit. Nah, kemudian di sini aplikasinya meminta izin untuk mengirimkan notifikasi. Silakan teman-teman klik izinkan saja. Kemudian di halaman selanjutnya di sini kita diminta untuk mendaftar dan kita harus mengisi tempat tanggal lahir, kemudian nomor handphone dan PIN untuk registrasi atau untuk melakukan beberapa transaksi di aplikasinya. Nah, setelah seluruh informasinya terisi, langsung saja teman-teman klik lanjutkan. Kemudian di halaman selanjutnya di sini kita harus memasukkan kode OTP yang dikirimkan oleh aplikasi ke nomor handphone yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Silahkan teman-teman masukkan untuk kode verifikasinya di sini. Kemudian langsung saja teman-teman klik verifikasi. Kemudian kita diarahkan ke halaman selanjutnya yaitu izin akses aplikasi. Silahkan teman-teman klik OK setuju. Kemudian silahkan teman-teman izinkan untuk aplikasinya mengakses beberapa aplikasi di perangkat ya. Oke, kita sudah berada di halaman utama dari aplikasi Home Creditnya, dan di bawah ada penawaran pembiayaan. Untuk menu pengajuan pinjamannya, silakan teman-teman klik pada bagian gunakan pembiayaan. Lalu kita diminta untuk melakukan foto KTP terlebih dahulu. Silahkan teman-teman
teman-teman klik pada tombol kamera, kemudian klik simpan dan lanjutkan. Nah, kemudian setelah teman-teman berhasil untuk mengambil foto iktp-nya, untuk selanjutnya di sini teman-teman juga diminta untuk melakukan foto selfie atau verifikasi wajahnya. Nah, untuk langkah-langkahnya sama, silakan teman-teman klik tombol kamera, kemudian setelah berhasil untuk melakukan foto selfie-nya, langsung saja teman-teman klik simpan dan lanjutkan. Kemudian untuk pengisian jenis pekerjaan seperti biasa di sini saya isi sebagai wirausaha dengan pendapatan bulanan tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil tapi stabil ya, dan untuk besarannya yaitu sebesar 5 juta rupiah saja. Karena memang untuk kebutuhan pinjamannya pun kita tidak terlalu besar karena hanya untuk kebutuhan konten saja, biasanya untuk pengajuannya 1-2 juta rupiah dengan tenor singkat ya, biasanya 1-3 bulan saja. Nah, setelah kita isi untuk penghasilan per bulannya, langsung saja teman-teman klik simpan dan lanjutkan. Lalu untuk pengisian data diri, silakan teman-teman isi ya jika ada data yang sama dengan data yang tertera di KTP. Tentu saja teman-teman harus mengisinya sesuai dengan data yang tertera di KTP ya, seperti tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, dan lain-lain. Nah, setelah seluruh informasi data sudah teman-teman isi, langsung saja teman-teman klik simpan dan lanjutkan. Oke, kita sudah berhasil mendapatkan 3 penawaran pembiayaan. Yang pertama yaitu belanja di toko atau pembiayaan secara offline. Di sini kita bisa menggunakan pembiayaan tersebut untuk belanja di toko offline. Tentu saja untuk metode pembayarannya sudah bisa menggunakan aplikasi Home Credit. Kemudian untuk yang kedua yaitu kredit multiguna atau pinjaman cash senilai Rp18.900.000 dan yang ketiga yaitu home credit bayar nanti atau pay later, untuk limitnya yaitu sebesar Rp600.000. Nah, untuk pengajuan pinjaman online di sini kita bisa pilih untuk pembiayaan yang kedua yaitu kredit multiguna. Langsung saja teman-teman klik di sini. Kemudian di halaman selanjutnya di sini ada keterangan apa itu kredit multiguna dan kapan pembiayaan ditransfer. Silakan teman-teman baca terlebih dahulu untuk isi dari keterangan tersebut. Kemudian di bawah teman-teman juga bisa atur sendiri untuk jumlah pembiayaan dan jumlah tenor yang akan teman-teman ajukan. Dan di atas untuk cicilannya pun disesuaikan ya. Silakan teman-teman ajukan pinjaman sesuai dengan kemampuan teman-teman semua agar status atau kredit pembiayaannya lancar ya, karena akan mempengaruhi untuk pengajuan pinjaman selanjutnya. Kemudian scroll ke bawah dan di bawah ada tujuan pembiayaan yang harus teman-teman pilih terlebih dahulu, dan di sini saya akan coba pilih bukan untuk konsumtif ya tapi untuk produktif, yaitu untuk modal usaha. Silakan teman-teman pilih saja sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Nah, setelah mengisi untuk tujuan pembiayaan, kemudian di bawah ada aman modal usaha by Home Credit. Gunakan perlindungan pembayaran angsuran pembiayaan Anda dari berbagai kejadian tak terduga. Di sini teman-teman bisa pilih setuju atau juga bisa pilih tidak setuju. Nah, apa sih itu aman modal usaha by Home Credit? Yaitu di sini adalah program perlindungan pembayaran angsuran yang membantu pelanggan jika terjadi hal-hal tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan, kemudian kecelakaan yang menyebabkan cacat permanen, atau meninggal dunia. Jika pelanggan mengalami salah satu kejadian tersebut, asuransi akan membantu melunasi sisa cicilan sehingga tidak membebani keluarga atau diri sendiri. Nah, caranya di sini teman-teman bisa mengaktifkan atau klik setuju. Jika teman-teman tidak akan mengambil untuk asuransinya, teman-teman bisa pilih tidak setuju. Nah, jika teman-teman pilih setuju, tentu saja teman-teman akan dikenakan bayar premi yang sudah ditentukan sesuai dengan nilai pinjamannya. Jika terjadi resiko, klaim bisa diajukan agar cicilan ditanggung oleh asuransi. Nah, setelah teman-teman pilih untuk seluruh informasi pengajuan pinjamannya, langsung saja teman-teman klik ajukan sekarang. Nah, kemudian di halaman selanjutnya yaitu di sini rangkuman atau informasi detail pinjaman. Silakan teman-teman baca dan pahami terlebih dahulu untuk seluruh isi dari rangkumannya.
Nah, jika ada data yang tidak sesuai, teman-teman boleh mengedit terlebih dahulu. Jika semuanya sudah sesuai, langsung saja teman-teman klik ajukan pinjaman. Oke, di sini untuk notifikasinya, terima kasih atas kepercayaan Anda, pengajuan Anda berhasil dikirim. Apabila pembiayaan Anda disetujui, Anda akan menerima SMS dan email dengan tautan untuk tanda tangan elektronik kontak pembiayaan Anda. Jadi di sini kita hanya tinggal menunggu saja sampai pengajuan pinjamannya disetujui. Nah, jika pengajuan pinjamannya berhasil, di sini untuk nomor kontraknya muncul. Kemudian di bawah ada informasi pembiayaannya seperti tenor, kemudian tanggal pencairan, dan jumlah pembayarannya. Kemudian teman-teman juga bisa mengklik jadwal pembayarannya. Jadi itulah cara mudah untuk mengajukan pinjaman di aplikasi Home Credit. Prosesnya cepat, tanpa jaminan, dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Ingat, selalu pinjam dengan bijak dan pastikan cicilan sesuai dengan kemampuan finansial kamu ya. Kalau masih ada pertanyaan, langsung saja cek aplikasi Home Credit atau kunjungi website resminya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini biar makin banyak yang tahu cara pinjam uang dengan aman dan praktis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.